Part 41. Sial, dia menolak dan tidak ingin bercinta denganku, umpat Kenzo dalam hati. Walaupun gairahnya sudah membara dan memiliknya sudah menegang, namun ketika melihat wajah Naira yang bergelimang air mata, membuat hati Kenzo sakit dan tidak tega untuk melakukannya. Dengan cepat Kenzo bangun dari tubuh Naira dan duduk di sampingnya. Naira yang merasa sudah terbebas langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Ia mengusap air matanya yang sejak tadi menetes di kedua pipinya. Kau tadi bilang akan melakukan apapun asal aku tidak menyentuhmu, kan? Kenzo berujar dengan nada yang dingin tanpa melihat Naira. Iya Tuan. Naira masih terisak dalam tangisnya. Oke, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi mulai saat ini kau harus melakukan apapun yang aku perintahkan dan tidak menentangku lagi. Kenzo menatap tajam wanita yang ada di sampingnya itu. Iya Tuan. Naira menganggukkan kepalanya. Yang pertama, jangan memanggilku Tuan, tapi sebut namaku Kenzo. Jika sedang di luar dan ada orang lain, baru kau memanggilku Tuan. Baik Tuan. Kenzo, ucap Naira masih dengan kepala yang tertunduk. Good girl. Sekarang tidurlah, perintah Kenzo. Naira menarik selimut hendak turun dari atas tempat tidur. Kau mau kemana? Tanya Kenzo. Tadi Anda yang menyuruhku untuk tidur. Itu sebabnya aku ingin ke sofa, jawab Naira. Dengan sedikit takut, ia takut melakukan kesalahan lagi yang akan membuat Kenzo marah kepadanya. Mulai saat ini, tidurlah di sini. Kenzo menepuk tempat tidurnya. Tapi Tuan, tadi sudah aku katakan kau harus menuruti semua perkataanku. Atau Kenzo melirik tajam pada Naira. Baik Tuan, aku akan tidur di tempat tidur. Naira mengambil pakaian dalamnya dan langsung memakainya, lalu menatap lingerie yang sudah robek oleh Tuan Kenzo. Tidurlah, perintah Tuan Kenzo. Tapi aku ingin memakai pakaianku dulu, cicit Naira. Tidur, ucap Kenzo dengan sangat tegas. Dan mau tak mau Naira tidur hanya dengan memakai dalamannya saja. Menarik selimutnya dengan rapat, lalu membaringkan tubuhnya membelakangi Tuan Kenzo. Kenzo menatap punggung Naira beberapa saat, lalu berjalan menuju bedroom dengan menghela nafasnya. Sementara Naira yang sebenarnya belum tidur, langsung mengelus dadanya saat mendengar suara pintu terbuka lalu tertutup. Aku harus lebih berhati-hati kalau tidak ingin kehilangan harta berhargaku, gumam Naira lalu memejamkan matanya dan tertidur dengan lelap karena kelelahan. Beberapa saat kemudian, Kenzo yang sudah selesai membersihkan diri berjalan mendekati tempat tidur dan menatap Naira. Kenapa tadi aku bernafsu ingin memilikinya, padahal niatku hanya ingin menggodanya, gumam Kenzo. Lama-lama aku bisa stres jika berada di dekatnya. Kenzo membaringkan tubuhnya membelakangi Naira dan membuat jarak di antara mereka. Ia tidak ingin kehilangan akal sehatnya dan tidak ingin miliknya kembali bangun. Keesokan harinya, Kenzo yang terbangun terlebih dahulu merasakan kehangatan di tubuhnya. Saat ia membuka matanya, Kenzo terkejut karena tangannya memeluk Naira dengan erat. Ia menatap wajah Naira dengan intens, lalu membelai wajah wanita yang tertidur lelap di sampingnya. Matanya berpindah menatap tubuh Naira yang hanya mengenakan pakaian dalamnya saja. Sit, umpat Kenzo. Ia langsung turun dari tempat tidur karena tidak ingin berlama-lama berdekatan dengan Naira, karena Kenzo tidak ingin gairahnya kembali naik dan membuat akal sehatnya hilang. Tuan, Anda tidak sarapan terlebih dahulu? Tanya Pak Li setelah melihat Tuan Kenzo turun dari atas tangga dan berjalan menuju ruang tamu. Kenzo hanya menggelengkan kepalanya sambil terus berjalan menuju pintu, sedangkan Pak Li dengan setia mengikuti langkah Tuan Kenzo dari belakang. Pak Li, jaga Naira dengan baik.
Jangan sampai Angel menyakitinya, ucap Kenzo sebelum masuk ke dalam mobil. Baik tuan, jawab Pak Li. Kenzo langsung naik ke dalam mobilnya, lalu mengambil ponselnya. Jim, kau langsung ke kantor saja, perintah Kenzo, dan langsung menutup ponselnya. Jimmy yang belum menjawab perintah Kenzo langsung menghela nafasnya. Belum aku jawab, sudah dimatikan, gumam Jimmy. Tapi kenapa Tuan Kenzo pagi-pagi sekali sudah berangkat ke kantor? Jimmy menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa jangan-jangan karena... Jimmy tersenyum penuh arti. Naira yang baru terbangun dari tidurnya langsung memeriksa seluruh tubuhnya dan melihat tidak ada Tuan Kenzo di dalam kamar tersebut. Syukurlah beruang kutub itu tidak ada. Naira lalu berjalan menuju kamar mandi dan memandangi pantulan tubuhnya di depan cermin. Dasar beruang kutub, umpat Naira saat melihat bekas gigitan dan kecupan di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Naira yang sudah selesai membersihkan tubuhnya langsung menuju ke lantai bawah. Selamat pagi Nyonya Naira, sapa Pak Li dengan penuh rasa hormat. Pagi Pak Li, Naira menjawab sapaan tersebut dengan senyum di bibirnya. Pak Li, di mana Tuan Kenzo? Tanya Naira. Tuan sudah berangkat kerja, jawab Pak Li. Tumben pagi sekali, gumam Naira. Lalu Naira mendengar suara sepatu berjalan mendekat ke arah ruang makan. Honey, I'm home, teriak Angel sambil terus melangkah ke ruang makan. Naira kemudian melihat sosok Angel yang sudah berdiri, dan di belakangnya ada pelayan yang sedang mendorong koper Nyonya Angel. Oh iya, perasaan sudah lama tidak melihat nenek lampir ini, Naira bergumam dalam hati. Pak Li, di mana Tuan Kenzo? Tanya Angel karena tidak melihat suaminya ada di ruang makan. Tuan Kenzo sudah berangkat Nyonya, jawab Pak Li. Benarkah? Tidak biasanya dia berangkat pagi, ujar Angel dengan senyum sinis di bibirnya, lalu ia duduk di kursi makan. Nyonya Angel, Anda dari mana? Perasaan beberapa hari ini aku tidak melihat Anda, sapa Naira. Hiss, rupanya ada kau si gadis kampung, singgir Angel dengan ketus. Ya ampun Nyonya, segede gini baru kelihatan, sahut Naira sambil melanjutkan sarapan paginya. Sial, dia selalu saja menjawab sindiranku. Angel mengumpat dalam hati sambil menatap tajam pada Naira. Lalu matanya langsung melotot saat melihat leher gadis itu. Ini apa? Tanya Angel sambil memegang leher Naira. Jangan bilang ini kecupan dari suamiku, tanya Angel dengan intonasi yang meninggi. Apaan sih Nyonya? Naira menepis tangan Nyonya Angel dari lehernya. Sudah berapa kali kau bercinta dengan Kenzo? Bentak Angel. Naira langsung tersedak saat mendengar pertanyaan Nyonya Angel. Pelan-pelan Nyonya Naira. Pak Li mengambil air minum untuk Nyonya Naira. Terima kasih Pak Li, ucap Naira. Hei, gadis kampung, kau belum menjawab pertanyaanku, sentak Angel dengan sorot mata yang tajam. Sial, aku pikir Kenzo tidak akan mau bercinta dengan gadis kampung seperti Naira, umpat Angel dalam hati. Nyonya, kenapa Anda bertanya seperti itu? Naira balik bertanya pada Angel. Jawab saja pertanyaanku. Angel yang emosi mencengkram bahu Naira. Au, sakit Nyonya. Naira berusaha melepaskan cengkraman Nyonya Angel. Nyonya Angel, tolong lepaskan Nyonya Naira, pinta Pak Li. Diam kau pelayan, jangan ikut campur dalam urusan majikan, maki Angel. Bukan aku ikut campur Nyonya, tapi aku sudah ditugaskan Tuan Kenzo untuk menjaga Nyonya Naira. Jadi tolong lepaskan Nyonya Naira, atau aku akan menghubungi Tuan Kenzo, ancam Pak Li. What? Angel merasa tidak percaya dengan yang didengarnya.
Kenzo meminta Pak Li untuk menjaga Naira. Sebegitu berhargakah gadis kampung ini? Gumam Angel dalam hati sambil melepaskan cengkraman tangannya. Naira yang melihat wajah Angel terkejut langsung mempunyai ide agar nenek lampir itu semakin emosi. Aku sudah berkali-kali bercinta dengan Kenzomu itu. Apa kau puas dengan jawabanku? Naira tersenyum sinis. Panas-panas dia loh dengernya. Tuan anggap ini bonus karena kau sudah melepaskanku tadi malam. Gumam Naira dalam hati. Pak Li yang mendengar perkataan Nyonya Naira ikut tersenyum tipis. What the fuck? Teriak Angel sambil berlalu pergi dari ruangan makan.